Hai, selamat datang kembali di Teman Kamal, tempat ngobrol gue bareng teman-teman. Ini agak sedikit berbeda karena eh, semalam kita udah melakukan satu kegiatan, kita bagi-bagi makan sahur ke masyarakat sih yang ada di sekitar Bandung. Dan hari ini siangnya menjelang sore gua ditemenin sama ini orang satu ya. Dia sebenarnya tim gue juga sih, tapi ya lu kenalin sendiri lah. Oke guys, nama gue Agung Satrio. Gue dari salah satu anggota dari teman Kamal yang ngebantuin teman Kamal buat berkembang lebih maju lagi. Oke, lebih maju lagi. Ini kayak lagi ngapa gitu ya? Kampanye kita. Oke, jadi hari ini di video kali ini kita bakal bahas beberapa hal. Kita udah apa namanya udah ngumpulin beberapa berita yang memang berita itu tuh jadi kayak pembicaraan gitu di masyarakat, Gung. Nah, jadi ini ada berita. Mungkin kalian semua udah tahu sih kemarin ya yang mall itu diceleduk itu rame. itu itu menurut lo gimana sih, Gung? Menurut gue itu kayak orang-orang yang eh, kelamaan dikurung, terus kandangnya dibuka dan mereka kayak orang-orang yang nggak pernah pergi ke mall gitu. 2 bulan itu bukan waktu yang lama, tapi cuma sebentar. Iya, jadi maksudnya eh sebelum apa ya, selama bertahun-tahun sebelum pandemi ini terjadi gitu ya, kan kita taruhlah 3 bulan gitu diam di rumah gitu. Emang harus senora itu gitu ya, dia datang ke mall, kumpul gitu ya, terus maksudnya apa yang mereka lakukan itu menurut gue sih itu nggak peduli banget sama dirinya dia gitu, dirinya orang-orang yang ada di sampingnya waktu itu berkumpul gitu. Menurut gue tuh norak sih, menurut gue. Nggak tahu ya kalau menurut 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 yang lain gitu, tapi menurut gue itu norak banget banget, kayak yang selama ini tuh nggak pernah jalan ke mall gitu. Padahal kan lu dari bertahun-tahun sebelum corona ini ada, pasti lu suka main ke mall dong gitu. Setiap weekend pasti ke mall, Iya, nonton, makan makan kan di gitu. mall. Apalagi yang cabai-cabean gitu. Dan itu, Cabe. gue gak tahu sih. Cuman maksudnya itu menurut gue norak. Dan pada akhirnya nih, gue baca berita juga. Pada akhirnya apa ya, mall itu bakal menerapkan aturan ketat saat new normal. Itu pengunjung bakal dibatasi. Tapi menurut gue sih kayaknya nggak akan kekontrol sih. Menurut lo gimana? Tergantung Tergantung dari. tergantung dari manajemen pihak mallnya tersendiri. Iya, tapi kan yang namanya pengunjung, emang si manajemen mall dia mau standby gitu selama 24 jam, 60 detik, 60 menit, Kalau 24 jam. Kalau misalkan mereka emang menerapkan peraturan buat the new normal, mereka harus siap dong dengan konsekuensi yang harus diterima. Mereka harus standby, mereka harus misalkan security atau tim dari tenan-tenannya mereka harus standby benar-benar. Pertanyaan gue adalah, yakin gak masyarakatnya bakal nurut? PSBB aja banyak yang melanggar. Kita kembalikan lagi. Oke, jadi teman-teman sebenarnya ini obrolan yang sebenarnya ringan aja sih. Ini dari perspektif kita berdua soal banyak hal yang bakal kita bahas hari ini. Yang tadi salah satunya ya soal mall dibuka. Ini perspektif pandangan kita. Kalau kalian punya pandangan lain yang berbeda sih, it's okay ya, nggak masalah gitu. Cuman maksud kita di sini ngobrol ini adalah sebenarnya ini receh, tapi ini dampak banget sih menurut gue. Tapi menurut gue nggak receh-receh banget sih. Karena itu berdampak banget buat apa ya? Kelangsungan hidup ke depannya. Iya, kelangsungan hidup ke depannya dan eh, apa ya? Yang menentukan lama atau enggaknya PSBB sebenarnya kita sih. Dari diri kita sendiri. Iya, kalau misalnya kitanya bandel terus kemudian kasusnya malah naik, yang bakal jadinya lama gitu. Apalagi kan udah diperpanjang terus gitu dari kemarin-kemarin, akhirnya ada PSBB kabupaten kota, langsung ke provinsi, baik lagi ke kabupaten kota, gitu aja sampai tua. Nah,
Tapi kejadiannya bukan di mall doang, kan kemarin juga ada ya. Di Sarina tuh pada akhirnya kan manajemen McD Sarina kena denda. Terus kemudian di bandara. Nah di bandara itu katanya, gue nggak tahu sih. Gue tuh dapet postingan dari salah satu berita gitu. Gue lupa sih. Tapi kalau misalnya salah, ya ntar koreksi aja lah ya. eh jadi itu pada saat udah diperiksa gitu, ternyata ada yang positifnya, Gung. Salah satu 8 di orang. Sarina itu. Bukan, yang di bandara itu yang ngumpul dan ternyata tuh ada yang bukan positif, reaktif. Jadi si virusnya itu reaktif. Ya gue nggak tahu sih reaktifnya ke arah mana. Cuman kalau kata gue sih kayaknya iyalah orang berkerumun kayak gitu. Iya, di situ juga nggak ada pembatasan meskipun berkerumun. Harusnya tuh dipasang. Iya, dan Satu persatu. yang maksudnya gini, kenapa sih Indonesia tuh lebih baik, kan orang mah gini ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kalau Indonesia mah lebih baik mengobati gitu daripada mencegah. Ya nggak dalam semua hal sih, gitu. Cuman yang gue lihat kayak misalnya ini berita yang tadi ya, berita yang ini gue dapatnya dari katadata.co.id. Nih, dia ngomong gini. AP2, berarti kan angkasa pura 2, perketat pemeriksaan ratusan penumpang pesawat batal berangkat. Ini tuh peraturan ini kan prosedurnya lebih ketat dari kegiatan yang sebelumnya. Gara-gara yaitu tadi berkerumun gitu pada saat pengecekan ya. Kenapa sih nggak dari awal gitu? Di security checkpoint. Ya gue nggak tahu sih karena Sekarang kan gua belum permasalahan begini, masyarakat Indonesia pinter. Saya akuin pinter semua. Surat bisa dibuat dan Iya. dijual. Itu bukan pinter, PA licik namanya. Iya, tapi itu bisa dikatakan pinter. Di luar negeri kalau kayak gitu udah langsung dihukum. Jadi maksudnya pinterinnya sebagian ya, nggak semua orang Indonesia. Iya. Pinternya sebagian orang Indonesia. Aduh gue gatel ih. Tapi kalau kata gue, sebagian orang Indonesia itu yang membuat hal-hal yang kayak gitu sih menurut gue, mereka kayak kurang kerjaan sih. Kalau kata gue ya. Ya sampai surat aja dibuat gitu. Gue nggak Terus ngerti. dijual 70.000 di Tokopedia. Iya, karena pertanyaan gue adalah, kan pasti daftar dulu dong di e-commerce, ya kan? Nah kenapa e-commerce itu nggak cut gitu loh? Apa karena mungkin dapat persenan ya, gue nggak tahu. Terserah sih. Nanti ada orang yang e-commerce ngomong sama gue bodoh. Ngutip dari Peter F. Gonta, dia statementnya di Facebook, dia posting, ini adalah Indonesia, penerbangan dibuka, semua membawa surat keterangan sehat, semua membeli tiket pulang pergi, semua pakai masker, semua bawa surat tugas. Tapi perusahaan penerbangan tidak mengikuti maksimum 50% pengisian pesawat. Kemudian juga semua tidak disiplin dalam antri dan menjaga jarak. Inilah bangsa kita, inilah petugas bandara kita, inilah pengatur negara kita, pimpinan baik. Maksud saya baik, pelaksanaannya asal-asalan. Karena gini sih, kalau kata gue ya, si pesawat-pesawat ini tuh menurut gue cuman pengen bisnis doang sih. Maksudnya oke lah, ekonomi itu penting kok, penting banget gitu. Cuman kan maksudnya kita mikirnya kalau misalnya kita terlalu mengedepankan ekonominya supaya baik lagi, tapi mengenyampingkan kesehatannya, logikanya kalau misalnya semuanya kena, emang siapa yang mau jadi penumpang lagi? Iya. Ya nggak sih? Dan otomatis itu bakal mematikan pendapatan perusahaan. Iya, justru itu bakal jauh lebih mematikan gitu loh maksudnya. Ya gue nggak tahu sih, cuman Belum lagi yang kena misalkan pebisnis atau CEO-nya, dimana dia adalah sebagai main brand dari usahanya sendiri. Mana tahu saya membantu meningkatkan pendapatan negara, kan kita nggak tahu. iya, jadi makanya sebenarnya kan dampaknya besar banget sih, maksudnya efeknya kemana-mana gitu. Jadi kalau menurut gue udahlah nurut aja gitu yang gini sih, kalau kalau dari gue ya, untuk semua orang, karena kan sebenarnya ada juga sih kasus yang kayak selain di pesawat, selain di Sarina itu, terus kemudian di mall, ya kan, terus apa ya, pedagang pada mau jualan lagi, banyak orang yang berkerumun keluar kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi kalau ini tuh dalam pandangan gue ya,
eh terserah deh gitu. Karena bagi gue juga, gue pribadi sih emang gue nggak betah gitu diam terus di rumah kayak gitu-gitu. Cuman maksud gue ya tolong kalau misalnya memang lu mau keluar, lu patuhi protokoler gitu, pakai masker, pakai cuci tangan atau hand sanitizer gitu, terus jaga jarak. Jadi maksudnya ya lu tetap menjaga diri lu dan lu menjaga orang lain yang ada di sekitar lu gitu. Kalau menurut gue ya jangan bandel gitu, jangan ngeyel. Kalau misalnya disuruh pakai masker ya pakai masker. Maksudnya gini, lu jangan terlalu pede lu nggak takut sama corona gitu ya. Kalau misalnya omongannya ya udah ini kan ujian, ini kan datangnya dari Allah, ya iya memang maksudnya ini emang datangnya dari mana gitu. Gua nggak ngomong terlepas ini apa Konspirasi. konspirasi atau enggak ya gitu, cuman maksud gua ya apapun itu kan kita tetap harus ada usaha untuk mencegah supaya kita nggak ketular dan kita nggak menularkan ke orang dong. Ya maksudnya mikirnya logis aja lah gitu, nggak usah mikir yang egois gitu. Kalau misalnya memang ternyata egois, pada akhirnya misal banyak yang kena nih, gitu kan karena nggak mematuhi protokoler gitu. Terus kemudian banyak yang masuk rumah sakit. Kalau dokternya sanggup, kalau enggak dokternya nggak sanggup, Dokter yang ngambek, iya, terus apa tuh siapa dong namanya? yang ngobatin kita? Pasiennya banyak, emang mau pada mati udah siap gitu. Emang terus satu lagi anggaran Iya, negara dipakai buat ke BPJS. Buat ke BPJS. Aduh, sorry. Tadi salah ngomong. Anggaran negara dipakai buat penanganan COVID. Buat penanganan COVID. Sedangkan di sisi lain masih banyak keperluan yang harus dikeluarkan sama iya. pemerintah. Jadi maksudnya tuh ya kita kerja sama lah. Dan sebenarnya ya dari awal tuh kalau misalnya kalian nonton serinya gua ngobrol tuh di Instagram atau di YouTube, gua pernah bilang dari awal, gue bilang pemerintah tuh salah kampanyenya. Tenaga medis, dokter, dan lain-lain lah ya yang menangani di rumah sakit itu bukan garda terdepan cuy, tapi itu adalah garda terakhir. Ini menurut gue ya gitu, garda terdepannya siapa? Kita semua masyarakat gitu. Jadi gue juga nggak ngerti kenapa sih pemerintah tuh selalu salah kampanye. Nggak selalu sih, beberapa lah ya gitu. eh Ya menurut gua ya garda terdepannya kita semua dengan perannya masing-masing gitu, as a person ya, as a person gitu. Cuma nanti kalau misalnya memang ternyata garda terdepannya udah jebol, ya udah masuk rumah sakit. Nah garda terakhirnya untuk menyembuhkan adalah dokter, perawat, itu sih Dan di menurut kondisi saat ini yang orang-orang udah I don't care about PSBB atau yang lain lah. Nah itu kita harus ubah mindsetnya. Jadi garda terdepan adalah diri kita sendiri dan garda terbelakang adalah dokter dan para perawat. iya itu yang Tenaga medis sebenarnya harus dipikirin sama kita gitu. Jadi kadang gue suka kesel sih sama orang-orang yang ngeyel gitu ya. Gue termasuk orang yang suka keluar kok, tapi keluarnya eh, pakai protokoler yang benar gitu, dan gue nggak dan berkerumun keluarnya keluar. untuk urusan tertentu. Iya, urusan kegiatan-kegiatan gitu, gue nggak yang kayak nongkrong kayak gitu-gitu, Masa sih? enggak. Iya, gue selama pandemi ini gue nggak nongkrong, gue sedihnya. Kemarin lu nongkrong Nongkrong di mana? di situ. Bangsat. Itu bukan nongkrong namanya. Apa namanya? Ya gue juga nggak betah gitu ya, lu semua nggak betah lah, orang kaum kayak kita gitu ya, nggak nongkrong tuh nggak Kalau asik. diingat-ingat tuh dulu 100 abad yang lalu ya, kalau nggak salah kutip tuh ada flu Spanyol. Ya, Flu Spanyol itu sama kayak kayak jadi seluruh dunia tuh kena wabah itu sama kena juga. Terus sekarang ada yang bilang gini, pilihannya gini, mengulang sejarah atau mengingat sejarah. iya, jadi karena gini, ya jadi buat teman-teman semua, lu bisa bacalah informasinya. Jadi tuh si flu Spanyol itu dia korban paling banyaknya itu bukan di fase pertama tapi fase kedua. Jadi ibarat kayak itu kayak gini, kita nih sekarang tuh fase pertama. Nah, kan PSBB dengan jumlah korban segini. Tapi kita mau dilonggarkan nih PSBB-nya gitu. Karena ketidaktahanan kita dan sebagainya lah gitu. Dan kita juga emang dari awal PSBB kayaknya juga udah hilir mudik di luar juga sih sebenarnya gitu kan. Bukan mudik pulang kampung ya.
Tapi kan mudik sama pulang kampung beda gue. Beda. Jadi ya udahlah, lalu lalang di jalanan gitu. Jelong-jelong. Jelong-jelong. Kok alay sih gue. Nah, apa namanya? Jadi tuh dia memuncaknya itu adalah di gelombang kedua, di fase kedua gitu si flu Spanyol itu. Jadi dia udah PSBB lah ibaratnya yang kita ini, terus kemudian dilonggarkan karena masyarakatnya ya norak gitu, kayak di Ciledug itu. Gue ngomong Ciledug itu orang-orang Ciledug marah sama gue nggak ya? Enggak sih, itu ya pokoknya yang di mau Ciledug aja lah. Itu kan perspektif. Itu perspektif ya. Jadi Karena gue yakin gak cuma satu orang, pasti semua orang bakal heran. Nih orang kenapa? iya, dan memang udah ramai viral juga kok. Iya, gitu. dan ini orang kenapa pintu dibuka kayak apa ya? Norak. Kayak ada satu emas yang diperebutkan sama sejuta umat gitu loh. Iya, norak. Itu ya norak pisan lah. Norak. Iya. Iya sih. Nggak tahu deh gue mau ngomong apa, cuman menurut gue satu kata doang sih, itu norak. Nah, gara-gara euforia itu kita terlalu senang, akhirnya tuh puncaknya di gelombang kedua gitu. Buat ini gue pesan aja sih buat lu semua di luar sana yang Baik itu di zona merah atau ya dimanapun itu gitu ya. Kalau lu semua ngerasa pede, lu semua ngerasa bisa menghadapi corona ini dengan sendiri, gue cuman minta satu sama kalian. Jangan pernah ngeluh, jangan pernah pengen dirawat. jangan pernah menyalahkan pemerintah. Ya, kalau misalnya ternyata kalian positif, gitu aja. Maksudnya tuh gini, gue termasuk orang yang percaya corona itu ada. Meskipun banyak media yang terlalu membesar-besarkan. Menurut gue sih, ya, terlalu banyak media juga yang membesar-besarkan. Kadang headline beritanya tuh yang positifnya nggak ditulis, cuy. Jadi cuman kayak positifnya berapa, apa namanya, meninggalnya berapa, yang sembuhnya tuh nggak ditulis di headline-nya gitu. Jadi orang tuh ngerasa takut. Menurut gua kenapa nggak ditulis tiga-tiganya? Yang baik sebenarnya gini, jangan menyebarkan berita tentang kematian, tapi sebarkanlah berita tentang kehidupan. Iya, jadi orang tuh juga nggak terlalu panik gitu. Justru karena panik itu, terus kemudian Kondisinya jadi drop, iya. pikiran, akhirnya kolaps deh. Iya, karena kan berpengaruh terhadap imun juga kayak gitu. Pokoknya jangan undang malaikat Israel. Israel. Israel ya. Ya gua nggak tahu lah. Ya pokoknya mengundang malaikat pencabut nyawa. Itu pokoknya. Jadi apa tuh namanya? Ya lu semua harus tahu diri. Kalau orang yang tahu diri pasti sadar diri lah. Gitu. Jadi kenapa? Karena orang itu punya harga diri gitu. Iya. Jadi tahu diri, sadar diri karena dia punya harga diri. Kalau lo yang norak-norak itu berarti lo nggak punya harga diri. Ya karena lo nggak sayang sama diri lo dan lo nggak sayang sama orang-orang yang ada di sekitar. Termasuk keluarga lo semua. Karena banyak orang yang udah 2 bulan, apalagi korban-korban PHK. Mereka pada rela, mereka ikhlas di PHK. Terus ngelihat berita kemarin, ya nggak Mal, yang orang-orang pada masuk ke Ciledug, orang pada pulang kampung. Mereka kayak, ya penyesalan. Gue nyesel banget, kenapa gue nggak pertahanin, kenapa gue nggak berjuang gitu. Iya, maksudnya tuh Selama 2 bulan ini gue dirumahkan, gue ikhlas demi masyarakat semua, demi keluarga. Tapi kenapa ada begini, mereka seperti dibiarkan. Iya itu sih sebenarnya. Jadi maksudnya ada yang bilang juga pemerintahnya nggak tegas. Pemerintahnya udah tegas, udah bener. Di bawahnya, ya kan? Kayak misalnya di level-level manajemen perusahaannya, di apa tuh level daerah misalnya ya, kayak gitu-gitu itu nggak tegas. Di level daerahnya tegas, di bawahnya krocok-krocok gitu loh. Karena kemarin tuh sempat viral juga, gue lihat di Facebook tuh ada warga di mana gitu ya, di Medan kalau nggak salah. Dia tuh nggak nerima beras, jadi yang didata tuh orang-orang kaya gitu loh, orang-orang yang gak mampunya nggak didata gitu. Terus yang dapat si beras-beras gitunya ya si orang kaya itu. Jadi maksud gua ya dalam kondisi kayak gini gitu loh, semua orang tuh butuh, semua orang tuh bukan cuman butuh uang ya, tapi butuh perlindungan, butuh jaga diri gitu. Jadi menurut gua udahlah, jangan saling egois gitu loh. Itu jangan buat hal-hal yang norak sih menurut gua. Ya sih. Kalau menurut gue sih kita bersabarlah sebentar lagi. Kita bentar lagi ini kita menang. Karena kalau kita lihat dari kurva itu tuh negara-negara lain tuh udah mulai menurun. Terus Asia, beberapa negara di Asia Tenggara
juga udah mulai menurun. Indonesia juga harusnya, kita negara yang kuat, perjuangan kita juga sangat besar dari tahun sebelum-sebelumnya, dan generasi kita adalah generasi-generasi orang-orang hebat, generasi-generasi orang-orang yang tahu kapasitas negaranya dan pasti selalu pengen kan negaranya maju. Ya itu kita mulai dari sini, kita sama-sama berjuang, kita sadar kepada diri kita sendiri kalau kita bisa menang kalau kita sama-sama, kita kerjasama, kita kooperatif, kita taati peraturan protokol dari pemerintah yang sudah diberikan, jaga jarak, pakai masker, hand sanitizer, dan kurangi berkerumunan. Itu kita bisa menang. Cuman itu semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Harus bisa nahan hawa nafsu. Jangan cuma bisa jaga puasa tapi nongkrong nggak bisa dijaga. Itu Jadi sebenarnya lama atau enggaknya PSBB itu bukan tergantung pemerintah, Tapi karena kita pemerintah juga itu kan melihat data berapa jumlah kasus yang terjadi kan gitu. Nah jumlah kasus itu ditentukannya sama kita cuy. Nah sekarang pemerintah Pak Jokowi juga udah mempersiapkan after COVID-nya. Mereka lagi mengkaji setelah ini apa aja yang akan dilakukan dengan melihat data dan fakta di lapangan. Iya dan kita harus berdamai cuy sama COVID. Sama Lu setuju nggak kayak sih? kita berdamai sama HIV ya. Kalau HIV kan begituan dulu baru kena. Kalau ini kan nggak begituan juga bisa kena cuy. Iya. Gitu jadi ya nggak tahu deh. Skin to skin. Iya ini tuh skin to skin. Kalau itu kan enak tuh enak. Oke, jadi buat teman-teman semua, pokoknya bahasan hari ini sebenarnya agak awkward sih. Cuman ini kepeduliannya, Teman Kamal. ya gue sih maksudnya karena gue ngerasa ya ini sih harus diomongin gitu. Meskipun pada akhirnya orang akan berkomentar gitu. Ya gue nggak tahu sih komentarnya seperti apa. Cuman sih menurut gue ya think smart aja lah gitu. Pokoknya jangan egois. Tetap harus mikirin diri sendiri tapi juga mikirin orang lain gitu, jangan norak gitu. Menurut gua yang sekarang itu suka kumpul-kumpul banyak banget orang itu namanya norak sih menurut gua ya nggak tahu sih menurut kalian gimana, tapi menurut gua itu bener-bener norak banget. Kita kurangin dulu lah kumpul-kumpulnya setelah lebaran, dan kedepannya kita batasin dulu ngumpul-ngumpulnya. Iya tapi kan maksudnya gini, ngumpulnya tuh dalam artian orang kalau misalnya di dinas rapat itu juga kan ngumpul, cuman kan maksudnya dia matuhin protokoler gitu, beda tujuan. Tapi kalau ngumpulnya buat Buka pintu mall ya itu buka pintu mall terus nongkrong makan sana sini ya mungkin kayak ada mungkin kalau nggak salah baca tuh ada salah satu negara itu nerapin makan tapi physical distancing malah. Jadi kayaknya itu di Korea dia. Korea apa Belanda sih itu? Jadi Di Korea kayak kemarin pinggir gua gitu baca udah dibagi-bagi gitu. Tapi kan kasusnya dia udah turun. Nah Indonesia Mungkin kan buat masih naik. pengusaha-pengusaha bisa diterapin untuk itu di tenan-tenan yang masing-masing. Ke depan ya di new normal. Betul. Kita bakal nggak tahu kita hidupnya ntar jadi kayak Sandy, pakai masker, pakai helm, terus pakai baju astronot. Iya. Kayaknya sih gue nggak tahu lah. Cuman yang pasti gue berharap kita bisa cepet pulih dan ya gue berharap jauh lebih baik lah. Ya nggak? Dengan new normal ini ya. Ya. Iya. Oke. Jadi buat kalian semua yang lagi ada di rumah, yang lagi nonton video ini lah ya, gitu. Kalian bisa komen di bawah gimana pendapat kalian tentang manusia-manusia yang masih suka berkumpul, berkerumun di tengah kondisi yang lagi kayak gini lah gitu. Kalau kata gue itu norak banget. Dan satu yang penting tetap jaga kesehatan, sayangi keluarga Anda. Ya, kecuali kalau misalnya kumpul itu memang ada kegiatan yang benar, terus jaga jarak, pakai hand sanitizer, pakai masker, pokoknya patuhin protokoler, itu menurut gua nggak norak, karena emang bener mematuhi gitu. Ya kalau buka pintu mau terus lari-lari masuk ke dalam, terus cikikik yang menurut gua tuh norak banget gitu. Itu tuh kayak apa ya, bayanginnya kayak semut yang udah ngumpul terus dibuka ceret gitu kan langsung itu norak banget sih kayak gitu.
kita ngobrol hari ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya. Oke. Sampai jumpa di teman kamu selanjutnya. Dah. Bye bye.